Ketemu kembali dalam channel yang sama, Siraman Kalbu Sore. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang sungguh baik, yang punya kuasa lewat firman-Mu. Engkau yang memberikan hikmat buat kami, sehingga sungguh-sungguh kami mengerti akan hak dan kewajiban kami, sesuai dengan panggilan-Mu sebagai siapa kami di tengah-tengah dunia ini. Perdengarkan sabda-Mu Tuhan, karena kalbu kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-14 dikatakan firman Tuhan demikian. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menamai kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Demikian firman Tuhan. Ada banyak saudaraku, Bapak Ibu ketegangan yang ditemukan di tengah-tengah gereja. Salah satunya, ada banyak pandangan seolah-olah kalau pelayan Tuhan, termasuk yang memperoleh kehidupan yang menetap dari gereja, tidak penting untuk menikmati kenikmatan di tengah-tengah dunia ini. Hal itu juga pernah dialamatkan oleh jemaat yang ada di Korintus kepada Rasul Paulus. Karena dia sebagai rasul tidak penting untuk kawin, tidak penting untuk gajian, tidak penting menikmati perumahan yang layak, tidak penting untuk menikmati fasilitas penunjang di tengah-tengah pelayanannya. Namun yang jelas hal itu dijawab oleh firman Tuhan, dijawab oleh Rasul Paulus sendiri kepada jemaat yang ada di Korintus, dan termasuk jawaban kepada kita, kepada gereja yang mungkin masih memiliki dasar pemikiran seperti itu, bahwa setiap pelayan siapapun itu, baik yang menikah, baik yang tidak, baik yang punya anak, baik yang belum punya anak, mereka berhak memperoleh kehidupan yang layak. Mereka berhak memperoleh perhatian yang seutuhnya. Mereka berhak memperoleh kesetaraan, kebutuhan sejahtera dengan jemaat-jemaat yang memiliki pekerjaan di tempat yang lain. Mungkin banyak juga di kalangan pelayan yang namanya para penatua mensejajarkan dirinya dengan para pelayan yang penuh waktu. Dalam kaitan ini perlu dijelaskan dan ditegaskan bahwa di gereja ada dua jenis pelayan. Pelayan yang penuh waktu, mereka yang punya surat keputusan supaya melayani penuh dan dia memperoleh penghidupan dari pelayanannya.
Dan ada pelayan yang tidak penuh waktu, yang lazim disebut di gereja-gereja sebagai penatua, yang dasar hidupnya di tempat lain di mana dia dipekerjakan. Dan di gereja, dalam hal tata laksana sebagian gereja, disebut sebagai pembantu atau penolong pelayan, penolong imam utama, karena mereka disebut sebagai imam-imam kecil di tengah-tengah gereja mereka. Kewajiban dan sekaligus tanggung jawab kepada mereka sebagai pelayan, bahwa mereka melayani, punya tanggung jawab di tempat kudus. Dan dari tempat kudus itu juga mereka harus berhak untuk memperoleh penghidupan. Mereka wajib memberitakan Injil, berita sukacita di semua lapangan pelayanan atau di semua aspek kehidupan, di semua bidang kehidupan yang bersentuhan kepadanya. Dan dia, dikatakan firman Tuhan, berhak untuk memperoleh penghidupan dari pelayanannya. Dia melayankan kehidupan kebutuhan rohani, tapi dia berhak untuk memperoleh hasil yang duniawi dari hal itu. Itu dikatakan firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini. Saya ulangi, saudaraku yang kekasih, dikatakan dalam ayat 12, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Para pelayan yang penuh waktu berhak untuk memperoleh pengharapan yang lebih besar, yang sifatnya duniawi, dari lapangan pelayanan dia, untuk menutupi, mengkompensasi kebutuhan-kebutuhan mereka. Firman Tuhan yang sederhana dan yang praktis dan yang menyangkut kehidupan ini kiranya mendarat di hati pikiran kita, dan sekaligus melaksanakan supaya mereka pelayan-pelayan Tuhan tidak kelaparan, tidak terganggu pelayanannya, tidak tersandung pikirannya oleh karena perkataan, sikap, dan kebutuhan yang serba dan kekurangan. Dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur atas firman ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sabda-Mu. Kiranya menyentuh hati pikiran kami yang mendengarkannya, dan menggerakkan hati pikiran kami untuk membuka tangan kami berbagi berkat kepada para pelayan yang setelah Tuhan panggil, Tuhan tunjukkan, agar mereka juga bisa sejahtera karena kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan pelayanannya bisa terkompensasi dengan baik karena anugerah Tuhan yang memberikan hati terbuka, hati yang baik kepada para jemaat yang dilayaninya. Dalam nama Yesus kami berdoa.